Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TT semua, kembali lagi bersama kita di Tehwan. Yo, Yo, mari. mari. Asik. Gitu. Oke. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu lagi nih dari alumni Darut Toba. Nah, ini dia orangnya. Coba Mas perkenalkan dulu namanya Aduh, dia siapa? pakai emas lagi. Aduh. Jadi nggak enak kita. Ya, kenalin nama gua Noval. Gua alumni 2000 berapa ya? 2018, 17. Lupa gua. 2018 18 ya, karena kan kita beda setahun waktu itu kan angkatannya. Gua lulusan 2019 ya, berarti lu lulusan 2018. Oh iya lu bawa gua ya. Iya. Tapi gua 18. Nah, Mas Nopal ini dia tuh satu angkatan di atas gua, dia lulusan 2018, alumni DT juga nih. Nah, berarti udah cukup lumayan lama lah ya lulus dari DT ya. Ya lumayan dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, oh 5 tahun. Udah 5 tahun. Nah, terus lagi ada kesempatan nih datang lagi ke Darut Toba buat hadir di sini buat ngobrol-ngobrol bareng kita atau sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang mungkin dulu, baik itu momen-momen lucu, yang meresahkan segala macam. Nah, menurut Mas Nopal semenjak kesini lagi ada perubahan yang signifikan gak sih dari Darut Toba ini? Kan udah 5 tahun tuh. Wah, udah perubahan sih. Menurut gue sekarang udah bagus ya ketimbang dulu tuh. Apanya bagusnya? Ketimbang dulu ada yang dulu sih yang zamannya gua itu kayak mungkin musola belum terlalu Ah, wah kayak sekarang gitu iya. kan. Terus dilihat dari asrama putri yang makin berkembang. Gua belum naik sih kalau untuk asrama putranya ya. Asrama putra masih begitu-gitu aja atau gimana, tapi udah maju ya. Tapi udah bagus lah gitu. Udah menurut gue bagus. sih udah makin berkembang sih kesini sini Iya. kayak gitu. Pade masih inget Pade? Tahu lagi. Wah, Pade tuh kacau tuh. Pade tuh. Kenapa Pade? Tuh Pade Kenapa tuh bapak Pade? gua banget, Pade. Bapak lu? Bapak gua banget. Dia yang selalu ngingetin gua, dia yang Aja. selalu iya dia yang selalu ngingetin gua, dia yang selalu kayak ngasih tahu yang hal-hal baik lah kayak lu harus jadi orang benar di sini kayak gitu. Emang Pade ngomong gitu? Enggak ngomong dia, tapi pakai cara nyiram. Ya. Sholat, sholat. Ya, ya selain pakai Iya, cara iya. ngiram kan juga kayak nggak mungkin kalau Pade ngomong kayak gitu, orang Nggak yang ngomong mungkin. kulu 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 ngomong aja Iya. begitu kan. Tapi gue tahu maknanya gitu. Iya tahu. Gue tahu maknanya. Nopal sholat, sholat deh. Pade. Iya ya. Dari segi bangunan udah ngerasain ya perubahannya gitu ya. Dulu waktu Mas Nopal di sini, emang musolanya nggak begini dulu ya? Bukan udah begini waktu itu? Dulu gue pas sholat mulai dibangun tuh mungkin pas gue kelas berapa ya? Gue kelas 11 mungkin. Ini gue kelas 11. Gue kelas 11 tuh gue telan lama-lama mikir deh. Agak Oh, kencengan oh. aja ngomongnya. Kelas 11 kayaknya deh, kelas 11 gue udah mulai bangunan kayak gitu. Tadinya kan tuh musola musola udah ada. Enggak dong, dari gue lupa nih, gue amnesia gue. Kelas 11 dari gue masuk tuh bangunan musola tuh emang udah ada, cuman nggak Iya. kayak gini. Oh, Ngerti gak sih? iya, Dulu iya, yang, apa? yang gue masuk tuh ya itu belum ada jendela, tau gak sih? Lu masih Oh, iya, iya, kayak masih plong aja masih gitu. plong aja kayak gitu. Tapi yang musola waktu di sini masih ngerasain nggak? Enggak, udah nggak ngerasain gue musola yang di sini. Udah nggak ngerasain. Gue yang ini gue mau ngerasain di sini. Yang aula atas tuh masih kosong banget Oh, tuh, belum aula ada atas kantor. belum jadi kantor. Kantor kita masih di bawah kan di sini. Di sini nih kantor. Gitu. Terus selain dari sisi bangunan, kayak udah pernah ngeliat belum sih santri-santri yang sekarang tuh kayak apa anak-anaknya? Gue belum lihat sih, gue belum lihat semua. Gue pernah kemarin tuh kan masih suka datang ke sini ya, nggak sering sih, cuman beberapa kali datang. Dan gue datang itu selalu pas lagi libur, padahal gue emang gak Oh, sengaja gitu kan, gue iya, emang iya. datang aja udah. Tapi kenapa gue datang tuh pas santri pada pulang, jadi gue gak ngeliat Ya. gitu loh. Nah ini nih, nanti nih santri ini balik lagi ke sini. Lalu masih nginep nggak di sini? Enggak dong, bayar lu besok besok juga udah pulang gue. Ya lu ya suatu saat kalau datang ke sini ketika ada santrinya,
Harusnya ya. Harusnya. Biar lu juga ngerasain perbedaan di zaman lu dulu tuh santrinya kayak apa sama di zaman sekarang, ada perbandingannya. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya santrinya lebih adem gak sih? Wah, adem sekali. Lebih adem ya sekarang ya Adem timbangan banget. dulu ya. Iya, dulu mah jahiliyah banget. Kayak dulu kayaknya sangar-sangar banget. Waduh, tuh. sangar. Kayak Wah, mentalnya kuat-kuat semua. Besi kayak pada hilang. Loker pada. jangan ngomongin loker. Aduh. Gak enak, mohon maaf ya kan. Mohon maaf. Oke, skip. Ya sekarang tuh alhamdulillah ya. Kemarin itu kan kita ngerasain Covid tuh. Ya kan? Santri sekitar 2 tahun itu pondok pesantren kosong. Ya kan? Selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun kan Covid. Nah, alhamdulillahnya dan juga itu udah 2 angkatan lulus. Ya kan saat Covid itu. Oh, berarti alumni Covid ya. Nah, alumni Covid. Alumni Covid. Nah, di situ bebenjitnya tuh udah pada keluar. Jadi udah nggak ada virus-virus yang jelek-jeleknya Jadi lah. emang putus tuh pas di Covid ya. Nah, Udah iya. pas putus di Covid ya untuk generasi yang merusak bangsa Nah, gitu. merusak bangsa. Tuh, Rusak baru taubah gitu ya. sisi baiknya begitu. Nah, di situ semenjak Covid kita renungin, bagusnya nih ada pembaruan nih. Ya berhubung gua ngabdi di sini kan, ya gua udah pernah ngalamin lah ya. Orang-orang yang dulu tuh santri-santri dulu kayak apa tuh setannya kan. Nah, jadi oke lah, ayo kita perbaiki, kita bareng-bareng. Jangan sampai yang dulu-dulu itu terulang. Gitu. Tapi bagus sih menurut gua yang alumni-alumni yang sebelumnya ditarik untuk ngebina di sini. Menurut gua bagus karena mereka dia kayak bener kayak kata lu tadi kayak ya lu udah tahu lah kayak gitu. Lu tahu nih tradisi mereka tuh apa, kebiasaan yang setan-setannya tuh apa gitu kan. Lu udah tahu. Jadi saat lu ngebina di sini lu jadi tahu gitu gelagat-gelagatnya orang mau ngapain, nih. Udah ketahuan banget. Iya. Ini orang mau ngapain nih gitu kan. Kayak gitu udah pasti tahu deh. Udah pasti tahu. Ya cuma adalah 1-2 orang yang alumni dari SMP kan masuk lagi ke SMA. Ada. Nah, itu masih bisa apa ya, beberapa persen itu menyebarkan virus-virus lamanya. Nah, cuma itu udah dari awal dia masuk dari PPDB tuh udah kita cegat. Ya. Istilah kasarnya, lu udah tahu kelakuan kakak-kakak lu sebelumnya dan lu harus lebih baik lagi gitu. Karena di sini pembaruan, udah nggak ada lagi yang kayak kemarin-kemarin gitu. Nah, makanya nanti suatu saat lu main ke sini ada santrinya nih, lu kan selama main kan waktu libur mulu ya. Iya, Nah, pas lu pulang main, lu bakal ngerasain perubahannya. Lu datang aja nih, assalamualaikum kak, cium tangan lu. cium tangan. Cium tangan. Waduh, padahal dia nggak tahu gue siapa. Kagak gitu ya. tahu. Dia belum tahu gue tuh santri apa bukan, Nah, kalau itu. santri apa bukan kayaknya. Tapi salim aja udah. Salim aja. Buset, hebat Kenal-kenal juga salim aja. didikannya. Iya, bagus sekali. Tiba-tiba langsung Santri salim. Darut Tobang sekarang. Iya, takutnya gitu ada kurir paket ya. Assalamualaikum kak, gitu salim sama kurir paket gitu. Takutnya gitu aja gua. Oh ya, lu kurir ya? Dulu gua pernah nyoba jadi kurir berapa bulan ya? Berapa sebulan. Hampir setahun deh. Hampir setahun, kayaknya setahun kurang. Gitu. Pernah nganter ke sini nggak? Enggak aja, gua nggak pernah sih nganter gini. Cuman gini, gua tuh dapat area di Harapan Jaya. Di Harapan Jaya ya, gua dapat area di Harapan Jaya. Jadi tim Harapan Jaya ini ada temen gua lah, satu tim sama gua. Nah dia megang area sini. Jadi kan kalau kurir itu kan per area ya kan? Iya, iya. Per area. Ini megang area sini. Dan kalau kita lagi nongkrong atau apa gitu, pasti selalu sharing tentang areanya masing-masing yang dipegang, kayak kunyuknya customer gitu kan. Iya, Keselinnya customer gitu, atau baiknya customer pasti selalu kita ceritain gitu kan. Kayak buat ya ngeluapin isi kepala aja gitu kan. Ada nggak dari teman-teman lu yang punya pengalaman nganter? Nah, ke DT? ada, itu pasti ada. Oke, pernah suatu ketika lagi ngobrol, lagi nongkrong, ya apa yang megang area sini ya, temen gua megang area sini. Dia bilang gini, gue tadi pas kantor paket ke pesantren, ada yang di SBS. Gue dalam hati gue, pesantren di SBS. Lah, pesantren gue itu. Pesantren gue itu gitu kan. Cuma gue nggak mau, maksudnya gue lulus dari sini pun gue nggak mau ngomong kalau gue lulusan pesantren. Soalnya apa yang gue dapat di sini belum bisa gue terapin di sana, belum gue bisa terapin di luar gitu. Iya, betul. Iya kan, jadi gue juga mungkin apa kayak
gue lulusan santri Darut Taubat nih gitu. Misalkan gue ngebeberin ke orang-orang gue lulusan santri Darut Taubat, tapi gue nggak dapet ilmunya. Iya. Gue bukan nggak dapet sih, cuman gue nggak berani untuk Menerapkannya, ya. menerapkannya ini. Jadi kan di satu sisi pasti bikin malu nama sini, Iya, gitu betul. kan. Jadi udah, gue bilangnya gue lulusan SMA Islam. Kayak gitu. Gue selalu bilang gua Darut lulusan, Taubahnya enggak? iya, Darut Taubah. Oh, Tetap Darut Taubah. gue lulusan SMA Islam Darut Taubah gitu kan. Ah. Oh, SMA Islam gitu. Orang SMA Islam kan mungkin lebih ke Ya Islamnya umum lah ya. Islam umum Kalau lah ya, pesantren gitu. kan Kalau kayak pesantren khusus. kan, iya lebih khusus lagi. pesantren gitu. Jadi kita sampai mana tuh, jadi kemana-mana Ah, tuh kan. teman lu yang sharing-sharing Iya. pesantren. Jadi gue habis nganter di pesantren di SBS. Pesantren gue nih gitu. Kenapa tuh? Gue bilang gitu, kenapa emang? Iya, gue kalau di sana gue tuh paling kesel sama COD-nya. Gue paling kesel sama COD. Orangnya pada lama-lama banget. Gitu kan. Selalu lama. Ada lah yang lama, ada yang nggak ada orangnya gitu kan. Mana hampir rata-rata COD semua gitu kan. Makanya gue pernah bilang ke Hudi gitu, gue bilang Hudi, dibilangin ke santri kalau misalkan emang pengen paket atau apa gitu kan, jangan COD lah sebisa mungkin gitu kan, jangan COD. Atau misalkan lu bisa bayar di Alfamart, lu bisa bayar di Indomart, lu bisa minta pembina lu buat bayarin paketnya via transfer atau iya. apa mungkin gitu kan. Iya. Atau mungkin kalau misalkan lu mau COD gitu, misalkan si santri ini mau COD tapi titip uangnya, titip pesan dan titip uangnya ke, misalkan kan pasti kan di gerbang sini kan masih ada yang jaga kan, Ada. yang jaga, titip uangnya ke situ. Jadi saat si tukang paketnya datang uangnya udah ada gitu. Jadi si yang jaganya juga, yang jaga gerbangnya juga nggak perlu manggil teriak-teriak lu, dan si tukang paketnya bisa langsung nganter yang lain. Oh iya. Gitu. Soalnya kita kenapa gue ngomong gini, karena kita biar sama-sama enak gitu, Iya, ya betul. kan, biar sama-sama enak ya. Jadi kayak si kurir bisa nganter ke yang lain di sini kan, nggak stuck di sini gitu, nggak stuck di sini, bisa nganter ke yang lain gitu kan. Dan kita juga jadi cepet gitu, wih gue dapat paket gue cepet nih, Iya. gitu segala macam. Gue selalu bilang gitu ke Hudi gitu kan. Cuman si Hudinya gitu kan emang susah, anak-anaknya susah. Ya emang perusahaannya itu ya, selain dari mungkin dari tukang paketnya sendiri, ya kita juga yang jaga susah. Iya, juga susah. Karena gimana ya? Permisi paket, ya atas nama siapa? Ini gini. Oh iya benar, anak sini. Mana paketnya? Ini COD belum dibayar. Ya kita bingung ya sebagai nerima. Berapa paketnya? Kadang ada yang di atas 100. Lah mending kalau kita punya duit ya, yang terima ya susah. Bentar ya Mas, saya panggilin dulu anaknya. Itu paling lagi sholat atau lagi ngaji gitu kan. Kita panggilin kan. Panggilin ternyata anaknya nggak ada, lagi pulang. Ya tambah bingung lagi, Mas, mohon maaf nih Mas, orangnya lagi nggak ada, lagi pulang. Ya ini saya gimana gitu Nah itu paketnya. pasti kurir jadi ngegerendeng kan, Nah, kalau iya, biasanya betul. ngegerendeng. Ih anjir segala gitu kan. Iya, bersahabat. Ada aja masih gitu kan. Nah itu soalnya gue ngalamin tuh kayak lapangan tuh bener-bener apa ya, lapangan tuh bener-bener kita harus ngatur emosi banget kalau kita lapangan terlebih kurir ya, terlebih kurir. Kalau apa namanya, mungkin kita panas-panasan matahari ini langsung gitu kan kepala, iya. itu pasti kita bikin emosi gitu, emosi mulu. Jadi nggak bisa. Coba lu misalkan gini, lu tes dah, kalau misalkan tes omongan, ada kurirnya lewat nih, lu ajakin berantem, diiyain. Gak usah basi ya, langsung iyain. Udah sini ayo gitu. Soalnya emang bener-bener emosi di Iya, jalan. udah capek ya. Iya, udah capek. Kayak gitu ya. Gitu. Iya, Waalaikumsalam. Ini apa ini? Maaf nih bang ya, telakut ini. Oh, Oh dia masuk frame. oh masuk deh. Gua kira emang pengen lewat gitu. Ya, tadi ini macet. Oh macet. Gua Iya. kira yang masuk frame yang satunya. Ini kemana? Gak ada yang satu Masuk, gini. gua kira yang Jadi telat ini ya. Iya, nggak apa-apa kita. Nah, tadi ada nih Mas ya, ada beberapa kalimat yang bagi gua itu Apa itu? Apa itu? Ambulan. ada beberapa kalimat yang gua garis bawahi dan emang gua ngerasain banget. Tadi Mas Nopal bilang ketika lulus itu gua kagak berani istilahnya ngungkapin bahwasanya gua ini lulusan pesantren. Ya betul. Ya, nah itu juga ada ya di pribadi gua. Waktu pertama lulus dari DT ini kan ngampus ya di perkuliahan. Nah gua sama sekali itu emang kagak berani bilang kalau gua itu lulusan pesantren.
Nah pas kita di kelas itu kan awal-awal kuliah kan pasti kita perkenalan kan ya. Ya. Tuh, nama saya ini saya lulusan dari SMA mana? Ya gue bilangnya SMA karena gue ya yang sama yang dibilang Mas Nopal tadi, ada rasa takut, ada rasa cemas gitu. Takutnya dengan label kita yang lulusan pesantren, tapi kita kagak bisa menerapkan perilaku kita seperti anak pesantren gitu sebagai kan. santri, lulusan Ya. santri Ya, gitu. ya karena kan dunia luar kan emang kita akuin keras banget ya. Ya. Kita harus bisa bergaul, harus bisa menyikapi keadaan yang di sekitar kita gitu. Kalau emang kita lagi nongkrong ya kita nongkrong ikutin, walaupun lingkungannya toksik kan kita menghargai gitu kan ya. Ya walaupun kita nggak mencoba untuk toksik, cuma kan tetap aja kalau kita membawa nama pesantren kayaknya gimana gitu. Betul. Enak banget. Nah, itu benar-benar berasa banget Jadi sih kalau apa ya, kalau misalkan emang balik lagi ke omongan tadi, kalau misalkan emang kita bener-bener, semua sih tergantung ya, semua sih tergantung. Selama lu 3 tahun ini belajar di sini gitu kan, ilmu di sini tuh bagus asal lu bisa nangkepnya gitu kan. Kalau jujur gue pribadi gue susah banget nangkepnya. Gue susah banget nangkepnya, aduh pusing. Biasanya ada faktor itu kan. Iya gitu, ada aja Ada ya? faktornya, ada Pasti gitu, ada ada aja. faktor aja. Mungkin karena kita, faktornya itu mungkin karena uang kiriman telat Aduh. gitu. ngaruh gitu ya. Jadi Ngaruh, iya. pelajaran Iya, kagak nangkep nggak gitu. nangkep, aduh nggak punya duit, nggak punya duit. Kayak gitu, buat jajan susah. Tapi, Itu faktornya. BTW selama lu 3 tahun di sini apa yang lu tangkep di DT itu? Yang gue tangkap ya selama DT, mungkin kalau kita ke belakangin dulu deh soal pelajaran ya. Kita Oke. belakangin dulu soal pelajaran. Ilmu yang gue tangkap di DT gitu kan, bukan ilmu pelajaran ya, tapi Siap. kayak ilmu lebih kebersamaannya tuh bener-bener Melekat gitu. melekat banget. Kayak kasarnya gini deh gitu. Gue pakai kolor lu, cuci, habis itu pakai gitu. Iya, iya. Kita pakai kolor bersama gitu. Itu saking melekatnya gitu kan. Iya betul. Kolor Saking- untuk bersama. Iya, kolor untuk bersama, seragam. Seragam gitu kan, seragam. Lu pakai, gua pakai, sarung gonta-ganti, Iya. ganti-gantian. Baju koko gua bosan, gua pakai punya lu gitu. Iya. Itu bener-bener kebersamaan tuh yang bener-bener gua dapetin di luar. Gak ada gua dapetin di luar, yang namanya makan kita bener-bener ngemper segala macam, kita makan pakai ember, kita makan pakai gayung, kita makan pakai daun pisang gitu kan. Kita makan pakai ember rasanya rinso, kita makan. Kita makan gitu. Itu bener-bener gua yang gua dapetin di situ bener-bener kebersamaannya tuh ada banget gitu kan. Iya betul. Terus yang kedua dari pelajaran yang gua dapat tuh di sini ya, mungkin walaupun yang tadinya gua masuk ke sini gua bener-bener awam tentang agama gitu kan, gua awam tentang agama, mungkin kasarnya sholat kasarnya gitu ya, kasarnya aja ya gitu, bukan berarti gua nggak tahu gitu Iya. kan. Sholat asar tuh berapa rakaat sih, kasarnya gitu ya, kasarnya sholat asar tuh berapa rakaat sih. Saat gua masuk sini, oh gua tahu nih sholat asar tuh 4 rakaat gitu kan. Gua tahu gitu gimana sih cara baca doanya gitu, gimana cara wudunya gitu ya. Akhirnya gua bisa masuk di sini, yang tadinya gua sebelum datang ke sini gua bener-bener awam tentang agama gitu kan. Itu kedua. Terus tadi udah nomor berapa? Tadi baru 2. Baru 2 ya. Ya kalau Baru mau dua, yang ketiga iya. terserah Yang tambah lagi. ketiga. Jadi segitu dong sih gua. Nah, segitu doang. Iya sih emang kebersamaan itu kita menyampaikan pelajaran dulu ya. Sisi kebersamaan di pondok itu emang melekat banget ya. Karena kita kan satu atap ya. Kita bareng-bareng itu kan mandi kita enggak sih mandi nggak bareng ya, tergantung. Tapi gua mandi bareng. Oh, lu mandi bareng. Gua kadang-kadang mandi bareng. Iya. Nanti kalau lagi kepepet nih. Iya, kan gua pernah mandi bareng sama lu ya. Aduh. Lu bom kecil banget segini lu bom. Kalau ada ngebom lu ngapain, lagi nyuci nitip apa? Ya. Pokoknya langganan. Itu mandi bareng. Iya, itu kadang mandi bareng kalau lagi pepet banget mah. Sabun barengan ya. Iya, sabun barengan nggak apa-apa, yang penting sikat gigi gue umpetin aja. Sikat gigi udah beda urusan kita. Beda urusan sikat gigi. Iya. Iya gitu sih. Nah, iya sih. Nah, jadi ada lagi di pikiran gua tuh, itulah yang menjadi pembeda antara angkatan dulu dengan angkatan sekarang ya. Angkatan sekarang nggak tahu kenapa ya, setelah Covid mungkin dia terbiasa di rumah, gadget kan ya, handphone ya. Jadi ketika masuk pondok itu kayak kaget banget. Pasti. Gitu kan. Kagetnya luar biasa banget, kagak kayak anak-anak dulu ya, mungkin baru pertama masuk MPLS kan, MOS gitu kan. Ya setelah itu terbiasa lagi karena kakak kelasnya tuh merangkul ya kan, pada cerita-cerita, ngasih pengalaman gitu. Cuma gua rasain sekarang itu kayaknya agak kurang. Ya walaupun tingkat
rasa hormat dia terhadap yang atas itu meningkat. Tapi bagi gua rasa kebersamaan mereka itu agak kurang. Gitu. Jadi kurang peka lah satu sama lain. Dulu kan apa misalkan ada teman kita yang kejelekan gitu kan ya, pasti kita selalu tutup-tutupin nih, Iya, bener. ya kan. Cuma sekarang mah enggak, kayak jor-joran aja, cuek. Kayak lagi sakit aja nih, ada teman sakit, ya Didiemin. didiemin. Ya, kayak gitu tuh nggak bisa sih kalau kayak gitu. Kalau gua dulu yang gua alamin tuh kayak misalkan ada temen gue sakit nih, ada temen gue sakit atau gua pun pribadi yang sakit lah gitu, gua diam di asrama gitu kan, pasti ada salah satu temen gua kayak ngirimin makan gitu, lu udah makan belum, makan gitu. Dia ngambil makan di kantin gitu kan, atau dia keluar beli roti kan gitu. Atau misalkan ada yang nggak minta, gue teriak nih, misalkan teriak ambilin gue minum dong, langsung diambilin sama dia gitu. Gue ember. Itu Gue karena ebet. karena dia takut sama lu Oh atau enggak, gue apa? tuh gak macem-macem di Oh, luar. nggak macem-macem. Gue tuh di dalam tuh gak macem-macem gue orangnya. Enggak. Iya, jadi gue bener-bener ya mungkin kalian yang nonton gitu kan mungkin tahu lah gue gimana gitu. Gue orangnya apa ya, dibilang rangkul ya, gue ngerangkul gitu kan, ngerangkul teman-teman gue. Ya lu temen gue, lu mau berteman sama gue nih, gitu kan, lu mau bareng-bareng, mau ya udah ayo gitu kan, ya udah kita bareng-bareng gitu, ngapa-ngapain bareng. Gitu kan. Tapi nggak sampai mandi bareng gitu kan. Tapi pernah sih berapa kali ya, lupa gue, lupa. Ya tapi pernah lah gitu. Jadi maksud gue ya gitu, kalau misalkan ada kalau ada apa-apa ya bener-bener kita gimana sih cara ngehargain teman gitu kan. Iya, gitu. betul. Kita sama-sama kasarnya ya gitu, kasarnya kita sama-sama dibuang nih sama orang tua kita tuh udah capek ngurusin kita nih, makanya dibawa ke pesantren gitu ya. Iya, iya, iya. Ini anak bader banget, itu pesantrenin aja, banyakan kasusnya kayak Iya, gitu betul. gitu kan. Ini anak udah bader banget nih, bawa sini pesantren gitu. Nah kita tuh sama-sama nasibnya, apalagi mungkin yang di sini kan ada termasuk ada apa sih sebutannya, kayak pondok pesantren Darut Taubah, untuk ada tanda kutipnya lah ya, untuk kaum ini Oh, segala yatim macam piatu gitu duafa. kan. Ya, yatim piatu duafa gitu kan. Berarti yang masuk sini nggak sepenuhnya kita orang sempurna gitu. Betul kan, ada yang mungkin maaf mungkin ibunya almarhumah, ayahnya almarhum, atau mungkin emang dari kalangan yang Bawah. bawah gitu kan. Jadi buat apa sih kita sombong, buat apa kita saling cuma sendiri-sendiri gitu, kita sama loh gitu, kita sama kayak gitu. Makanya saat datang ke sini ada orang yang ada anak, ada teman kita yang butuh bantuan atau segala macam, ya udah kita saling bantu aja gitu kan, saling bantu, saling nemenin. Karena dia mungkin nggak bakal dapat apa yang dia nggak bakal mungkin dapat rangkulan di luar gitu kan. Betul kan, makanya kita di sini sebagaimana mungkin kita benar-benar ngelengkapin yang kosong. Bisa, bisa. Memang narasumber kita malam ini memang the best banget sih ya, the best banget. Iya, iya. Gua nungguin itu nasi gonjreng aja sih. Nasi gondreng, nasi Udah gondreng. nggak ada ya Nggak nasi ada, gonjreng, udah. parah. Aduh. Ya, Itu. ya resepnya udah nggak ada. Udah nggak Umi ada. Rani, Umi Iya, Hati kan. kokinya ini yang udah Ah, nggak ada. kokinya ya. Kokinya. Udah punah. Nasi gondreng, tahu nggak sobat-sobat DT tuh nasi gondreng apaan? Nanti mikir gonjreng itu apaan.